Halo, selamat pagi guys, sahabat Bumi Wirasta. Ketemu lagi saya di Bumi Wirasta Channel yang membahas masalah kolam bioflok, udang faname maupun ikan nila. Saya masih di Tasik dan kali ini saya ketemu Pak Randy, pemilik tambak nila, masih muda orangnya. Beliau juga sudah lama ya sebenarnya main di ikan, tapi baru belakangan ini main di bioflok dengan skala yang besar dengan menggunakan Dutch blower, golden tech dan diffuser fine bubble yang kita supply. Ini tempatnya ada di sebelah sana ya, kelihatan di persawahan ya. Nanti kita ke dalam bersama teknisi dengan Mas Yono yang akan mengecek, mengevaluasi kinerja mesin Dutch blower yang udah berjalan kurang lebih selama hampir 1 bulan. Kita ke dalam aja yuk, kita lihat-lihat. Tempatnya ya gini, asli di perkampungan, di pedesaan, maksud di pedesaan, cukup alami ya. Nah, ini kolamnya. Ini kolamnya ukuran berapa ini? Kayaknya, Kang, ini ukuran 20 kali 10 ada kali ya? Kurang tahu ya. Ya kurang lebih 15 kali 10 ini. Ini lagi dicek ya, blower lagi dimatiin, baru masuk ikan di 2 minggu yang lalu baru masuk ikan nih. Ikannya belum besar ya, tapi pertumbuhannya cepat. Nah, ini kita lihat dulu instalasi pipanya. Ini pipa 2 in. Jadi Dutch blower yang pakai Dutch blower golden tech 5,5 kW 3 in. Dia dibagi untuk 2 kolam. Nah, kolam 1 ada lagi nanti kolam belakang, kolam kedua itu baru pakai 125 diffuser. Dan anginnya masih berlebih gitu. Dan kedepannya dia akan nambah lagi. Kemudian sedang lagi dibangun ya kolam yang lagi dikerjakan, nanti akan ditambahkan. Karena untuk Dutch blower yang 5,5 kW itu bisa sampai 240 diffuser yang ukuran 10 in. Karena belum jadi kolamnya semuanya. Satu ikannya pada ke atas ya. Jadi ciri-ciri kalau blowernya mati atau anginnya nggak ada, oksigennya kurang, dia ikannya ke atas nih. Kenapa mati? Karena lagi dicek sama teknisi kita. Karena tadi fan beltnya saya lihat belum center gitu. Ya kita ke dalam yuk. Nanti kita ngomong-ngomong sama pemiliknya, Mas Randy ya. Kolam kecilan nih. Jadi mati juga nih kan. Karena blowernya mati. Nah, ini kolam yang lagi dibangun nih. Wah, ini ada berapa kolom nih? Dari sini sampai ke ujung sana ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum jadi nih. Ya udah. Kita bakal ketemu. Oke, nanti akan kita ngobrol dengan Mas Randy ya untuk informasi lebih lengkapnya lagi. Sekarang kita tengok Mas Yono ya yang lagi ngecek blowernya, Mas Randy ya. Ya. Ini lagi ngapain Mas Yono? Jadi Setting fanbel ya? Iya. Tadi saya lihat ininya yang ini lebih kendor nih dari yang fanbel yang ini, Mas. Iya, setting fanbel buat ini kekencangan. Buat kekencangan. Ini kurang kencang kayaknya. Jadi nanti efeknya jangka panjang kalau misalnya nggak center, Pak. Jadi biasanya yang ininya kalah duluan, kalah satu fanbel. Fanbel kalah, terus lubangnya nggak rata. Nanti dia jengjok kan, karena nggak rata, goyang gini, kena ke bearing, kena ke bearing sini, bisa ke blowernya gitu. Tapi panjang itu nanti ceritanya. Nanti kalau ganti oli tuh di sini, Pak Randy ya? Iya, Pak. Ganti oli, olinya 2. Nah, nanti berapa banyaknya oli? Sini kan ada kacanya, Pak Randy. Nih. Oh iya. Ini setengah dari kaca aja, nggak usah penuh-penuh. Ya. Kalau penuh nanti dia keluar sendiri ya Pak, jadi nggak bocor.
Keluar, oh iya keluar sendiri. Di sini nih ada sela-selanya, ada kayak angin gitu buat lubang angin, hawanya gitu. Nah, di sebelah saya ada Mas Randy ya, masih muda, pengusaha ikan, udah pemain lama dia. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Randy. Assalamualaikum Mas Randy. Pagi Pak. Pagi. Gimana nih ikannya? Kayak seger-seger. Ya, alhamdulillah Pak, sehat-sehat Pak. Sehat-sehat ya. Ini waktunya ngasih makan Mas Randy. Ya, biasanya pagi ini kasih pakan Pak. Dari pakan ya. Ya. Sekali tebar berapa? 12 kilo itu ya? 12 kilo Pak, iya, sekali tebar. Total keseluruhannya 36 kilo Pak, sehari. Sehari kalau Ya. Dasarnya dari mana Mas Randy? 30. Dasarnya dari tebar Pak, tebar. Biasanya saya pakai 3-5% Pak. Dari berat badan. Dari tebar ikan ya, bisa dari berat badan ikan atau Randy tebarnya. nebarnya 400 kilo dikali 5%. Ya, 450 kilo Pak. Jadi 450 kilo dikali Ya, 5%. Kali 5%, 3-5%. Nanti 5% itu dibagi 3. Ya, 5% dibagi 3 waktu Pak. Dibagi 3 waktu. 3 waktu. Hmm. Biasanya sih dimaksimalkan kalau misalkan nggak rata tiap waktunya, dimaksimalkan pada siang hari Pak. Siang hari itu lebih banyak biasanya. Oh. Jadi kalau misalkan sesuai misalkan 36 kilo ya Pak ya, Oh. kan per sekali waktu itu 12 kilo ya, Iya, 12 kilo. 12 kilo. Kalau misalkan kuatnya hanya 10 kilo, berarti nanti siang dimaksimalkan Pak. Gitu. Oh, maksudnya kuat dia makan gitu? Ya, kuat dia makan. Jadi kalau dia udah kenyang dia nggak kelihatan gitu, dia nggak mau makan. Iya Pak, tapi nggak kenyang-kenyang biasanya. Oh, Nggak kenyang-kenyang Pak. karena dia ini enak deh Pak, dikasih oksigen Iya, banyak. oksigennya banyak di bawah Pak. Ini ukuran berapa sih Mas Randy? Ini tuh 15,70 ke 7 sama itu ke 8 Pak. Enggak persegi nih Pak. 15,7 kali 8 ya? Iya, kali 8. Tebakan saya hampir benar, saya bilang tadi 15 kali 10 Iya, ke 8. kali 8 ya. 8. Ini sebelumnya Mas Randy yang model ini baru kan ya? Saya baru Pak untuk model, Model yang sistem kayak gini. sistem Iya, bioflok ya? Bioflok sih baru. Sebelumnya gimana Mas? Kalau saya kolam tradisional Pak, kolam tanah, Kolam tanah kolam tanah. tanpa ada Tanpa ada- treatment iya. bakteri. Kalau treatment bakteri hanya bibisan pakan aja Pak. Oh, dipakannya aja. Dipakan aja bibisannya. Jadi kalau tradisional itu tidak ada oksigen sama sekali. Enggak Pak, enggak pakai. Oh, Enggak pakai. biasanya itu apa sih kelebihannya atau kelemahannya kalau tradisional itu? Pertama dari nafsu makannya Pak lebih tinggi. Kalau yang saya lihat ya Pak ya. Untuk yang sekarang? Yang sistem bioflok yang ada tambahan pakai oksigen ini Pak, nafsu makannya lebih tinggi, jumlah tebar ikan jauh Pak, lebih Jauh. beberapa kali lipat lebih banyak gitu Pak. Kalau yang tradisional berarti 1 kubik biasanya rata-rata berapa tuh? Kalau saya 1 kubik sih maksimal 15 ekor Pak. Oh, Maksimal. 15 ekor Iya, maksimal. 15 ekor. Soalnya kalau saya sendiri sih nggak investasi di ikan Pak, tapi investasinya di pakan. Banyak pakan saya Pak. Maksudnya trading pakan? Ya, enggak, jadi pemberian pakannya lebih banyak. Kalau ikan misalkan enggak terlalu banyak Pak. Kan dari rekan-rekan yang lain sih Pak, ada yang 1 meter kubik tuh 30 ekor, 20 ekor. Kalau saya enggak Pak, bahkan ada yang 10 ekor saya per meter kubik. Tapi pakannya pakannya dihajar. tuh lebih banyak gitu Pak. Oh, Contoh rekan saya misalkan tebar dengan ukuran kolam yang sama Pak, di kolam tradisional, rekan saya tuh misalkan 20 ekor per meter kubik. Pakannya tuh habis 10 karung. Kalau saya 10 ekor per meter kubik, pakannya sama Pak, 10 karung. oh, Nanti hasilnya sama Pak, naiknya Pak. oh. Naiknya gitu. sama. Ada hitungan kayak tadi juga kalau Iya, di Pak. tradisional, maksudnya 5% tetap dari jumlah. Ya, kalau saya sih Berat lihat bobot. situasinya Pak ya. Dari awal penebaran, kita nggak, misalkan penebaran Pak ya, tetap ada puasa Pak. Ada puasa ikan, nggak dikasih makan. Nah, setelah itu beberapa hari, 3-5 hari ya Pak ya. Baru lalu kita kasih makan Pak. 3% dulu biasanya Pak, 3%. 3%. Hari ketiga biasanya 5% Pak, 5%, terus saja 5%. Nanti setelah mau finish Pak, itu kalau misalkan timbangan ikannya, kita timbang dulu Pak. Kita sortir, bukan sortir. Kita sampel Pak, Sampel, sampel. ya. Nanti kita timbang, kalau misalkan memungkinkan untuk di pompa Pak, pompa kayak jadi tanpa 5% kayak gitu Pak. Sekenyangnya aja saya Pak. Oh, Tapi kalau misalkan kita udah cukup nih Pak, 5% aja. tapi Cukup itu dengan masih itu Pak ya, profit ya. Berarti kita benar-benar ngandalin makanan itu ya. Ngandelin makan Pak. Biasanya bisa sampai berapa tuh Pak? 1 kilogram dagingnya berapa kilogram pakan? Saya beda-beda tiap kolam beda-beda Pak. Ada yang FCR-nya tuh 1
persen Pak, 100% ya. 1 kilo. banding satu? Ya, 1:1. Yang Ada kolam model ya, lama? ada 1,2 Pak. Gitu. Oh. Ada 1,1 gitu. Beda-beda Pak. Kalau yang sekarang udah dihitung FCR berapa? Ini belum Pak. Mudah-mudahan sih di bawah 1 Pak. Mudah-mudahan. Sebenarnya kalau konsep ini kan yang kita kejar itu pertama FCR diturunin, terus ikannya cepat gede ya, Pak. Cepat gede itu apa namanya, jumlah populasinya lebih banyak. Jadi sekali panen omsetnya banyak gitu. Insya Allah sih Pak, mudah-mudahan FCR-nya bisa 0, sekian Pak. Udah masuk berapa lama nih Pak ikan? Ini tuh tebar baru 2 minggu Pak. 2 minggu, dikasih makan baru 10 harian. 10 harian ya? 10 hari. Tapi udah ini Pak ya, udah apa namanya, kultur bakterinya Pak ya? Gimana Pak? Udah dikasih bakteri ya? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Sudah dikasih bakteri. Lebih gampang nggak sih Pak sebenarnya untuk konsep ini Pak? Atau trouble-nya atau kesulitannya di mana sih untuk konsep biovlog yang seperti yang sekarang ini yang dikerjain? Pembentukan vlognya sih Pak. Pembentukan vlognya. Bapak tebar dulu apa dibikin vlognya dulu? Ini Pak ada penetralisiran dulu air Pak. Dasar air. Jadi air dulu, kita olah dulu air. Nanti bakteri setelah tanam ikan Pak kalau saya. Oh, setelah tanam ikan baru tebar bakteri. Ya. Nah, pertama air, keluarkan oksigen ya Pak ya. Oksigen, terus tebar ini Pak, tebar dolomit ya Pak ya. Dolomit. Sama garam Pak. Nanti masukin benih Pak. 2 harian kemudian bakteri Pak kalau saya. Baru bakteri 2 hari. Baru bakteri. Enggak, ini airnya Bapak nggak dicampur-campur, nggak ditambahin Pak ya? Enggak Pak, belum kemudian. Belum ya? Ya, kebetulan belum. Biasanya yang udah memang kalau konsep biovlog murni dengan oksigen yang cukup ini sampai panen sih nggak perlu ditukar air, nggak perlu dibuang, nggak perlu ditambahin juga. Iya, kayaknya ini nggak juga sih. Terus kalau vlognya udah tinggi, nggak usah kasih makan kan gitu Pak ya? Iya Pak, kemarin kebetulan ini hari Jumat baru ini Pak, baru puasa. Baru puasa? Iya. Seminggu sekali Pak. Seminggu sekali. Rencana ke depannya ya. Memang kolam-kolam yang lain juga saya seminggu sekali pasti ada puasa Pak. Ya? Iya. Bapak udah pernah cek DO-nya Pak? Belum Pak. Belum ya? Belum. Tapi sih kelihatan sih Pak ini kalau ikan yang nggak muncul itu berarti oksigennya lebih gitu Pak? Lebih ya Pak. Oksigen ini sangat terpenuhi Pak dengan sistem ini. Iya. Terinspirasi dari mana nih Pak pakai konsep ini Pak? Pakai diffuser? Ya, ada rekan saya Pak. Ada rekan ya? Ada rekan yang udah pakai sistem ini. Saya tanya-tanya, ya diarahkan ke ini Pak. Pakai mesin root blower Pak. Blower ya? Root blower. Ya saya tanya-tanya Pak ke perusahaannya Pak. Iya iya. Ini kayaknya butuh ini Pak nih. Butuh makan nih Pak. Nungguin kita nih. Nah, siapa? Naik-naik. Kasih makan Pak. Kasih makan. Waduh. Gimana cara nyebarnya Pak? Dilempar gitu ya Pak? Dilempar Pak. Nggak ada lagi. Mau coba Pak? Coba Pak. Mana Pak? Kemana aja nih Pak ya? Ya, ke yang ada ikannya Pak. Wah ini udah nungguin ini. Sebelah sini belum? Ayo makan yang banyak. Biar cepat panen Pak. Jangan lupa bismillah nih makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar langsung hilang Pak ya? Iya Pak. Sudah sun belum Pak? Ini pakannya habis Pak.
5 menit lapar lagi dia, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Nggak ada kenyangnya, Pak, kalau sistem gini. Kan sebenarnya kalau vlog juga Pak, itu makanan dia juga ya. Iya. Makanan tambahan lah, Pak, istilahnya, Iya, Pak. tambahan ya. Iya. Itu kelebihannya, Pak. Ah, iya. Makanya bisa konsumsi pakannya bisa kurang. Iya. Langsung hilang Pak ya. Tunggu 5 menit, Pak, nanti kasih makan mau lagi, Pak, dia. Oh gitu. Iya Pak, kemarin kan ada trouble ya di Dinamo ya. Iya, Pak. Ya jadi kemarin Mas Randy ini ada trouble di Dinamo, tapi udah kita selesaikan ya. Makanya kita kesini, kita ngecek, kita evaluasi lagi pemakaian dinamonya. Kita lihat tadi kurang center, makanya teknisi kita berusaha untuk setting kembali gitu supaya dinamonya itu bisa running secara sempurna. Dalam lagi boleh nggak Pak Rindy? Boleh, Pak. Oh ini buat apa Pak Rindy? Ini kemarin pas ada trouble, Pak. Trouble pakai ini ya? Pakai ini dulu, Pak. Apa istilahnya nih kalau itu? Pompa air, Pak. Enggak, supaya oksigennya keluar kan itu ya? Ya, Dipompa terus alat bantu aja, Pak. Pengganti oksigen. Pengganti oksigen, Pengganti oksigen. Ini dibikin permanen kan Mas ya? Di beton kali. Permanen, Pak. Biar lebih aman dan kuat, Pak. Iya. Ini yang ukuran berapa nih Mas Randy? Ini 10/4, Pak. 10/4 ya? 4. Nah ini lagi dibikin ya Pak? Ini lagi bikin lagi, Pak. Oh. Rencana sampai sana, Pak. Berapa meter ini? Ada kali 50 meter ya Pak? Ini tuh ada total ke sana 52 meter, Pak. 50 ya? 52 meter. Nanti ini dikasih terpal aja Pak ya bawahnya ya? Bawah, iya Pak. Kasih terpal lagi, Pak. Spons dulu, Pak. Spons, baru terpal. Jadi terpal ini nggak usah dibeton lagi ya? Nggak usah, Pak. Pinggir aja, Pak. Jadi termasuk ini juga di dasarnya masih tanah ya? Ini masih tanah, di bawahnya ada spons, Pak. Biar lebih aman kan. Kalau misalkan Spon busa gitu? ya bisa spons seperti ini, Pak. Oh, biar apa Pak? Biar aman, Pak, kan. Kalau misalkan panen kan kita bersihin ya, Pak, nanti turun kan orang. Oh, biar itu ya lentur Biar ya? lebih aman ya. Lebih aman ya? Biar lebih awet ke terpalnya, Pak. Iya, iya. Juga biar nggak sobek kalau orang Iya, benar, Pak. nginjak-injak kan. Instalasinya gampang ya Mas Randy ya? Gampang, Pak. Gampang ya? Ya, mudah, Pak. Mudah ya? Nah, itu instalasinya nih pipa 2 in Mas Randy ya? Ya, 2 in langsung masuk ke 3/4. 3/4. langsung manjang gitu ya? Ya. Coba kalau untuk model biovlog ini nggak ada treatment khusus ya Mas ya? Apa harus kasih Treatment gimana, Pak? apa misalnya vitamin tertentu atau apa gitu? Saya pakai, Pak. Pakai ya? Pakai ya. Saya pakai. Tapi yang umum-umum aja kan Yang umum ada aja, di Pak. pasaran ya? Ada di pasaran. Jadi sebenarnya kan nggak sulit ya sebenarnya Pak ya? Gampang, Pak. Gampang ya? Gampang. Sebelum pakai ini, Pak, saya pikiran ya, aduh susahnya gimana ya, Pak, ya, untuk apa ya, treatment nanti ke depannya, Pak. Dari mulai mungkin pengolahan air, sama aja, Pak. Sama aja, Pak, nggak terlalu susah ya, Pak. Nggak susah. Nggak sesulit yang dibayangkan, Pak. Nggak, kadang-kadang kita tuh memulainya itu yang nanti gimana Nah, gitu, Pak, ya. Begitu udah mulai mah ya begitu aja gitu Pak ya. Bener, Pak. Harus coba dulu, Pak. Harus coba dulu. Harus coba dulu, Itu ya. kata kuncinya tuh Pak. Iya. Kalau kebanyakan pertimbangan kagak jadi-jadi. Iya, bener, Pak. Itu urusan nanti, Pak. Gimana-gimananya, yang penting coba dulu, Pak. Coba dulu. Ada trouble kita belajar Iya. ya. Belajar. Oke Mas Randy, terima kasih nih atas kesempatan yang kasih ke kita ya. Siapa? Ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton, yang lihat terinspirasi, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin mulai tapi khawatir gimana gitu ya. Kita Iya, Pak. bisa nunjukin Dicoba dulu bahwa loh, Pak.
Saya juga Bahwa pertamanya sebenarnya susah gitu ya. ya, pertamanya saya takut juga Pak. Bingung Pak, aduh gimana ya ke depannya gitu Pak untuk perawatannya, untuk treatment ke depannya. Tapi setelah terjun nih Pak ya, terjun di sistem ini Pak, sangat mudah Pak. Dari awal sampai sekarang ya Pak ya, mudah Pak untuk Mudah perawatannya sekali ya. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa menginspirasi, bikin semangat yang lain juga Mas Randy di Siap, seluruh Pak. Indonesia ini banyak. Ya. Kemarin kita dapat telepon dari Papua juga pengen bikin juga. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan semangat bikin. Wah, di tengah pandemi gini kan banyak bisnis yang tumbang kan. Iya Pak. Cuman kelebihan kita di Indonesia kan kita punya sumber daya yang bagus ya. Iya, Pak. Ditambah teknologi lagi ya, mudah-mudahan semakin meningkat produktivitasnya tuh. Iya benar Pak. Ya, Mas Randy sukses Siap. ya. Sama-sama Pak. Ya, sukses. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan bisnis, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Randy, pemilik tambak budidaya ikan nila di daerah Tasik. Dan semoga apa yang kita sampaikan, kita lihat, kita review barusan itu memberikan kemanfaatan dan memberikan ilmu tambahan buat rekan bisnis dan menjadi penyemangat buat rekan-rekan sekalian. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan di like dan disebarkan kepada rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih, sukses selalu.